إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dan dengan rahmat dari Allah, maka engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperilaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dan jika engkau keras hati atau kasar kepada mereka, sungguh mereka akan kabur dari sekelilingmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dan juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad tentang akhlak beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr." Maka maafkanlah mereka. Mintalah maaf untuk mereka, beristighfarlah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman menjelaskan bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Hadirin sekalian, demikian juga ketika salah satu sahabat Urwah bin Zubair bertanya kepada istri Nabi Muhammad, ibunda kita Sayyidah Aisyah, tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aisyah, beliau adalah salah satu orang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dalam keramaian atau saat Nabi Muhammad sedang sendiri, beliau selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ditanya oleh Urwah bin Zubair tentang akhlak beliau, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Alasta taqra'ul Qur'an? Bukankah engkau membaca Al-Qur'an?" Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an. Kana Qur'anan yamshi 'alal ardh." Sungguh akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Beliau laksana Al-Qur'an yang berjalan di atas bumi. Maka hadirin sekalian, jika kita temukan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berperilaku baik kepada semua orang, yang muslim maupun yang kafir, yang Yahudi maupun yang Nasrani, yang besar maupun yang kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membeda-bedakan hambanya, selalu memberikan rahmat dan rezeki kepada semuanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan yang kulit putih, yang kulit hitam,
yang Arab maupun yang non-Arab, semua diperlakukan dengan baik di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang muslim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa sombong di hadapan umatnya. Ketika umatnya bekerja, beliau pun ikut bekerja, tidak pernah hanya menonton saja. Sebagaimana kita temukan dalam peristiwa perang Ahzab, ketika umat Islam menggali parit yang dalamnya kurang lebih sekitar 7 meter, lebarnya kurang lebih sekitar 3 meter, Nabi Muhammad SAW, beliau dengan tangan beliau sendiri ikut memecah batu-batu, menggali tanah dengan pacul beliau. Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Maka perintah-perintah dalam Al-Quran tidak hanya didengarkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad, tetapi juga dicontohkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Dan dalam Al-Quran kita temukan Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan kecuali kata-kata yang baik. Hadirin sekalian, karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa banyaknya salat dan puasa belum tentu memasukkan seseorang ke dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang termaktub dalam Musnad Ahmad, di mana salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang seorang perempuan. Perempuan ini kathiratus shalah, salatnya banyak, kathiratus siyam, puasanya banyak. Tetapi sahabat tersebut mengatakan, perempuan ini tu'zi jarahu, tu'zi jiranahu bilisanaha. Perempuan ini menyakiti hati tetangga-tetangganya dengan lisannya. Hadirin sekalian, jika sekilas kita dengar hadis ini, tentu kita dapat membayangkan bagaimana perempuan ini menghabiskan waktunya dalam beribadah. Salatnya bagus, puasanya bagus, tetapi sayang sekali akhlaknya, lidahnya, kata-katanya senantiasa atau seringkali menyakiti hati tetangga-tetangganya. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW menjawab dengan sebuah jawaban singkat yang sangat menyayat hati. Nabi Muhammad mengatakan, hiya finnar, dia tempatnya di neraka. Maka hadirin sekalian, ternyata ada amalan yang lebih berat timbangannya daripada salat. Ada amalan yang lebih berat timbangannya daripada puasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat timbangannya daripada akhlak yang baik. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad ditanya tentang hal apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, maka beliau mengatakan, aksaruma yudkhilun nas al-jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, inna min aqrabikum majlisan minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Inna min aqrabikum majlisan minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling dekat nanti tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Dan bahkan di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, innar rajula la yablugh darajat bi husni khuluqih darajata qa'imul laili wa sha'iman nahar. Bahwa orang-orang yang berakhlak dengan baik, yang memiliki akhlak yang baik, bisa mencapai derajat orang-orang yang sholat malam dan juga puasa di siang hari. Tentu saja bagi kita yang sudah melaksanakan puasa di siang hari ataupun sholat di malam hari, sebaiknya kita lanjutkan. Namun tentu saja ini menjadikan arahan bagi kita untuk menambah hal itu dengan akhlak yang baik. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang lain, inni za'imun fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku adalah pemimpin di surga yang tertinggi bagi orang-orang yang baik akhlaknya.
Dan Nabi Muhammad SAW, hadirin sekalian, selalu memilih dari para sahabatnya orang-orang dengan akhlak terbaik untuk menjadi wakil dari beliau dalam beberapa urusan. Salah satunya tentu saja adalah Muaz bin Jabal yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW mewakili dirinya untuk berdakwah di Yaman. Dan Muaz bin Jabal, hadirin sekalian, sebelum beliau berangkat, Nabi Muhammad melepas beliau. Nabi Muhammad berjalan di atas tanah dan Muaz naik tunggangannya. Nabi Muhammad memegang unta beliau dan kemudian beliau berkata, "La'alla hadza akhiru liqa'." Taroni. Bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir engkau melihatku, kata Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi Nabi Muhammad sudah merasakan bahwa usia beliau tidak lama lagi. Dan suara yang keluar dari mulut beliau adalah suara yang terakhir bisa didengar oleh Muaz bin Jabal. Tatapan mata Nabi Muhammad adalah tatapan mata terakhir yang sebelum beliau meninggalkan Madinah menuju Yaman. Beliau mengatakan, "Hasin khuluqaka linnas." Perbaikilah akhlakmu kepada manusia. Kau akan menghadapi ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di Yaman. Dan tidak bisa kau memenangkan hati mereka kecuali dengan akhlak yang baik. Maka pesan terakhir dari Nabi Muhammad kepada Muaz, "Hasin khuluqaka linnas." Perbaikilah akhlakmu kepada manusia. Hadirin sekalian, tentu saja bagaimana kita memulai hal ini? Yang pertama-tama tentu saja hadirin sekalian, tidak lain dan tidak bukan kita mulai dari keluarga terdekat kita. Akhlak yang baik harus kita tampakkan dan kita berikan terutama sekali kepada keluarga kita. Karena Nabi Muhammad beliau bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Senyuman-senyuman, kedermawanan, bagaimana kita melindungi keluarga kita dan lain-lain, ini seharusnya kita mulai dari keluarga kita. Dan sebagian orang, bahkan ada sebuah penelitian mengatakan 1 dari 3 keluarga istrinya pernah disakiti oleh suaminya. Banyak orang berbuat baik kepada temannya, berbuat baik kepada tetangganya, tetapi kepada keluarganya sendiri, istri atau mungkin anak-anaknya, dia tidak berperilaku dengan baik. Dia berkata lembut kepada tetangganya, kepada teman-temannya. Bisa jadi di rumahnya dia berkata kasar kepada istri ataupun anaknya. Sebuah keironisan karena Nabi Muhammad memesankan kepada kita untuk pertama kali berbuat baik kepada keluarga kita. Hadirin sekalian, karena itulah Nabi Muhammad SAW beliau berdoa, "Allahumma ihdini ila aqwalin wa a'malin wa akhlaq bil ahsanil aqwal wal a'mal wal akhlaq." Nabi Muhammad SAW yang dalam Al-Quran disebutkan ala khuluqin azim, beliau sendiri berdoa, "Allahumma ihdini ila ahsanil a'mal wal akhlaq wal aqwal." Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kata-kata yang terbaik, akhlak yang terbaik, dan juga perbuatan-perbuatan yang terbaik. Dan sebenarnya apa itu akhlak yang baik, hadirin sekalian? Ibnu Mubarak menjelaskan dengan sebuah kata-kata yang singkat, husnul khuluqi syai'un hayyin. Akhlak yang baik itu sesuatu yang mudah. Wajhun toliq, wajah yang ceria. Wa kalamun layyin, dan kata-kata yang lembut. Wajhun toliq, wajah yang ceria. Wa kalamun layyin, dan kata-kata yang lembut. Dan Nabi Muhammad SAW bukan hanya berakhlak yang baik, tapi beliau pun bersabar apabila disakiti oleh orang-orang di sekelilingnya. Betapa banyak orang-orang kafir Quraisy menyakiti beliau, tapi beliau membalasnya dengan kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, memudahkan kepada kita jalan-jalan menuju akhlak yang baik dan menghindari kita, melindungi kita dari akhlak yang buruk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu 'an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitab
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الواسعين والكافي مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على خير خلقك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا اغفر لنا